Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan hari ini seperti biasanya. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu yakni Bapak Ahmad Effendi MAG dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lisnawati Nur Aida dari kelompok 5. Saya dengan dua rekan saya akan menyampaikan materi tentang ilmu bantu sejarah. Adapun penyampaian materi pertama yakni oleh saya sendiri. Pengertian ilmu bantu sejarah. Sumber sejarah adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam merekonstruksi peristiwa sejarah. Sumber sejarah merupakan segala jejak yang ditinggalkan dan tentunya memiliki nilai informasi berharga terkait dengan objek yang direkonstruksikan. Karena sejarawan dihadapkan dengan ragam jejak masa lalu, maka sulit baginya untuk mengkaji sumber-sumber itu bila hanya mengandalkan ilmu sejarahnya saja. Oleh karena itu, pada tahap inilah sejarah butuh ilmu lain sebagai ilmu bantu. Penggunaan ilmu-ilmu bantu ini tergantung pada pokok-pokok atau periode sejarah yang dipelajari. Yang kedua, yakni kegunaan ilmu bantu sejarah. Ilmu bantu sejarah digunakan sesuai dengan topik atau periode yang dikaji, serta merupakan alat atau tools yang membantu analisis secara kritis dan ilmiah. Selain itu, berguna pula untuk mengembangkan ilmu sejarah itu sendiri. Demikian penyampaian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Alvin Putri Damayanti. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya, contoh ilmu bantu sejarah. Yang pertama ada paleontologi. Paleontologi ialah ilmu yang mengkaji bentuk-bentuk kehidupan purba yang pernah hadir di muka bumi, terutama fosil. Fosil adalah sisa-sisa binatang dan tumbuhan yang terpendam di dalam tanah selama ratusan bahkan jutaan tahun lalu dan tetap terpelihara bentuknya karena telah membatu. Yang kedua, paleoantropologi. Paleoantropologi mempunyai kajian berbeda dengan paleontologi. Objek kajian paleoantropologi adalah mempelajari fosil manusia purba. Ilmu ini berusaha mengkaji, merekonstruksi asal-usul manusia, evolusinya, persebarannya, lingkungannya, cara hidup dan budayanya. Yang ketiga, arkeologi. Arkeologi adalah kajian ilmiah mengenai hasil budaya prasejarah dan sejarah melalui penggalian atau ekskavasi. Ada beberapa kelompok benda arkeologi adalah: 1. Semua benda buatan manusia dengan tujuan untuk kepentingan manusia. Umumnya benda ini mudah untuk dipindah-pindah seperti manik-manik, kapak batu, dan lainnya. 2. Bangunan tempat pemukiman yang sulit dipindahkan. 3. Ekofag, yaitu objek alamiah yang ikut tertimbun bersama-sama artefak, dan bangunan seperti sisa makanan kulit kerang. Yang keempat, paleografi. Paleografi adalah ilmu membaca, menentukan waktu, menganalisis tulisan-tulisan kuno yang ditulis di atas papirus, tablet-tablet tanah liat, tembikar, kayu,
perkamen atau velum, kertas dan daun lontar. Yang kelima ada epigrafi. Epigrafi hampir mirip dengan paleografi. Epigrafi lebih fokus ke objek tempat menulis. Epigrafi adalah pengetahuan tentang cara membaca, menentukan waktu dan menganalisis tulisan atau inskripsi pada benda-benda yang bertahan lama seperti batu, logam, atau gading. Secara sederhananya, epigrafi adalah ilmu membaca prasasti. Yang keenam ada ikonografi. Ikonografi adalah ilmu tentang arca atau patung kuno. Patung dan arca yang ditemukan pada umumnya adalah bagian dari tempat-tempat beragama atau sakral. Patung-patung banyak ditemukan di beberapa peradaban besar dunia seperti Mesir, Mesopotamia, Persia, India, Yunani, Romawi, dan Cina. Sedangkan di Indonesia, patung terbuat dari tanah liat, batu, dan logam. Patung yang dibuat pada masa prasejarah ditemukan di Pasemah. Umumnya, patung yang ditemukan di Indonesia merupakan personifikasi tokoh-tokoh sejarah seperti patung Rajasa atau Ken Arok, Prajna Pramita atau Ken Dedes, Kertanegara Gajah Mada, Tribuana Tunggadewi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Saudari Mita Permatasari. Di antara ilmu bantu sejarah yang selanjutnya ialah ilmu numismatik. Numismatik adalah ilmu yang mempelajari mata uang, asal-usul, teknik pembuatan sejarah, metodologi, dan seninya. Bagi kajian sejarah, keberadaan mata uang atau koin menjadi sangat penting karena dapat menunjukkan adanya kegiatan ekonomi, hubungan dagang, hubungan politik, atau budaya pada masanya. Selanjutnya, ilmu keramik. Keramik adalah nama umum untuk tembikar Cina dan porselin. Hasil kajian tentang benda ini merupakan bahan penting untuk penyusunan sejarah, baik periode prasejarah ataupun sesudahnya, sehingga dapat ketahui perkiraan waktu, pemilik, atau pendukung kebudayaan keramik. Selanjutnya, genealogi. Ilmu tentang asal-usul nenek moyang atau keturunan keluarga seseorang. Biasanya hal ini dilakukan oleh para kaisar atau raja terhadap dirinya. Kemudian, ilmu filologi. Ilmu filologi adalah ilmu yang mempelajari naskah-naskah kuno. Beberapa naskah kuno yang dikenal antara lain Negara Kertagama, Pararaton, Kidung Sundayana, Babad Tanah Jawi, dan Cerita Parahyangan, serta naskah yang lainnya. Selanjutnya, ilmu etnografi. Ilmu etnografi yakni cabang dari antropologi yang menggambarkan tentang kebudayaan suatu masyarakat atau kelompok suatu suku bangsa. Kemudian, ilmu sosial. Cabang ilmu sosial ini seperti ekonomi, geografi, sosiologi, psikologi, dan lainnya. Ilmu ini menjadi pisau analisis yang sangat membantu dalam penelitian dan penulisan sejarah. Dan yang terakhir adalah ilmu bahasa. Penguasaan dan penggunaan bahasa adalah syarat mutlak bagi sejarawan dalam melakukan penelitian. Penguasaan bahasa tidak harus ahli, namun minimal dapat mengerti apa yang dibaca dan ditulis. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan presentasinya ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kami kelompok 5 mengundur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.